Halo semuanya, apa kabar? Kembali dengan saya Yasan dari Cars and Crowns. Kali ini kita mempreview mobil yang sangat spesial, mobil listrik pertama dari Porsche. Tapi kali ini yang spesialnya ini adalah Taycan Turbo S varian tertinggi. Nah, Porsche Taycan memiliki 4 varian saat ini. Yang paling terjangkau adalah Taycan Rear-wheel drive yang hanya memiliki motor listrik di belakang. Selanjutnya ada Taycan 4S yang memiliki dual motor all-wheel drive dan juga yang memiliki performance lebih tinggi, Taycan Turbo. Dan yang paling ekstrim adalah Taycan Turbo S yang bisa menghasilkan tenaga 616 tenaga kuda dan maksimum 750 tenaga kuda dengan overdrive dan launch control. Nah, mobil ini bisa melesat dari diam ke 100 km per jam dalam 2,8 detik saja. Jadi secepat sebuah supercar. Nah, awalnya saya mengira Taycan akan memiliki besar yang sama seperti Porsche Panamera. Namun setelah melihat mobilnya secara langsung, saya bisa melihat kalau mobil ini lebih compact jika dibandingkan dengan Panamera. Mobilnya proporsinya cukup pas menurut saya, tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Dan di sini makin dilihat secara langsung kita bisa melihat banyak sekali DNA Porsche di sini, desainnya sangat Porsche sekali. Dan dari belakang sekilas kita masih bisa melihat 911 di sini. Dan di depan sangat distinktif sekali desain headlights-nya dan kap mesinnya yang cukup flat. Dan di sini mobil ini memiliki trim carbon fiber yang permukaan dan pattern carbon fibernya sangat bagus menurut saya. Ada di bumper depan, ada di side skirt samping, dan juga ada di bagian spion yang sangat bagus sekali kelihatannya menurut saya. Dan desain spionnya juga cukup keren menurut saya, cukup futuristik desainnya. Dan di sini juga ada beberapa fans untuk mengatur aerodinamika, dan varian ini memiliki lampu tipe tertinggi yaitu LED matrix, dan juga ada desain frost 3 dimensi yang cukup keren menurut saya. Dan di sini juga di depan ada bagasi yang memiliki ukuran cukup untuk menampung koper yang berukuran kecil sepertinya, dan juga di samping itu ada bagasi di belakang. Nah, di belakang juga memiliki active aero, ada spoiler yang bisa terbuka dan tertutup ketika dibutuhkan. Nah, di belakang tulisan Porsche memiliki desain baru seperti grafik 3 dimensi yang berada di balik sebuah kaca. Dan di mobil ini karena merupakan varian Turbo S memiliki pelek eksklusif berukuran 21 inci Mission E design wheels, dan di dalamnya ada rem Porsche Ceramic Composite Brakes yang merupakan varian rem tertinggi di Porsche, dan kita bisa melihat cakram remnya memiliki permukaan yang cukup unik. Mobil ini juga memiliki glass roof atau atap kaca yang bisa menghitamkan permukaannya ketika dibutuhkan. Dan di sini ada beberapa bagian motorized seperti port charging yang terbuka ketika melambaikan tangan di VIN, dan juga handle pintu yang motorized. Nah, masuk ke dalam mobil, saya bisa melihat kalau driving ambience cukup unik, dan kita bisa melihat kalau kita hanya bisa melihat spakbor kanan dan kiri, seakan-akan bagian depan mobil ini rendah sekali, dan ini merupakan sebuah pandangan yang cukup unik menurut saya. Dan kita bisa lihat kalau desain interior mobil ini lebih futuristik dibandingkan Porsche yang lain. Nah, di dalamnya joknya cukup nyaman, paddingnya cukup empuk, dan karena ini merupakan jok elektrik, kita masih bisa mengadjust sesuai keinginan kita, ingin memajukan atau memundurkan dan merebahkan posisi duduknya sesuai keinginan kita. Nah, di sini kabinnya sangat mewah, sangat modern, namun Taycan ini lebih futuristik lagi. Dan di sini menariknya, aksen aluminiumnya memiliki warna seperti rose gold yang membuatnya lebih sophisticated menurut saya. Dan di sini yang membuat futuristik adalah 3 layar di kabinnya. Ada layar berpengemudi yang sangat besar, dan semua layar di sini resolusinya sangat tajam dan memiliki grafis yang sangat menarik untuk dilihat. Semuanya memang seperti yang saya bilang membuat mobil ini lebih futuristik jika dibandingkan dengan Porsche lainnya. Nah, ini dia yang membuat mobil ini lebih mahal. Ada badge Turbo S
di kursinya, yang membuat orang ketika menaiki mobil ini tentu bisa melihat, wah, mobil ini adalah varian yang paling mahal. Yang kita bisa lihat, gelas survei juga cukup besar dan bisa dinikmati oleh penumpang depan maupun belakang. Nah, di mobil ini juga memiliki sound system yang premium dari Burmester seperti yang ada di Mercedes S-Class misalnya kan. Dan kita bisa lihat material di sini sangat bagus, kulitnya sangat bagus, dan ada hand stitching untuk kulitnya, dan juga ada beberapa panel carbon fiber di dalam mobilnya. Jadi elegan, modern, dan sporty sekali di dalamnya. Yuk, mari kita coba duduk di belakang Porsche Taycan. Oke, masuknya memang sedikit susah menurut saya. Pembukaan di belakang mungkin membuat kita sedikit awkward untuk masuk. Cuma di belakang ruangnya cukup lega menurut saya. Legroomnya cukup, dan juga headroom mungkin yang sedikit kurang. Saya yang tingginya 164 cm hanya memiliki sisa headroom yang sedikit. Dan di sini di tengahnya ada cup holders yang kita bisa buka untuk armrest juga. Nah, ini yang saya maksud dengan bukaan pintunya sedikit awkward menurut saya, namun terlepas dari itu posisi duduk saya masih nyaman, dan untuk penumpang ketiga bisa lebih nyaman karena lantainya flat atau rata karena tidak ada transmission tunnel karena ini mobil listrik, dan kita juga bisa mengatur suhu di belakang. Nah, kita bisa lihat cukup nyaman, tapi ya ketika kita akan keluar sedikit awkward juga posisinya. Tentunya setelah ini kita harus mencoba mobil ini di jalan raya. Kita akan tunggu di kesempatan selanjutnya untuk mengetahui apakah mobil ini layak disebut sebagai sebuah Porsche, apakah handling dan performance-nya layak seperti sebuah Porsche. Kita tunggu tanggal mainnya.